Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 14. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 14. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah sebuah platform. Judul khotbah hari ini adalah platform untuk menyembuhkan radang. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan 14. Sebagai pengantar, Universitas Remnant yang terletak di Amerika Serikat adalah radang pembinaan sumber daya manusia untuk menyelamatkan 237 negara. Universitas Remnant berperan untuk mencari, mengumpulkan, melatih, dan mengutus mereka yang merupakan sumber daya manusia. Para pendeta dan para remnant dan tempat yang kosong di seluruh dunia akan diselamatkan melalui Universitas Remnant. Tuhan akan mengirim kepada Universitas Remnant mereka yang disiapkan oleh Tuhan untuk mencegah zaman bencana. Untuk menikmati jawaban secara nyata seperti itu, kita sedang membangun platform. Cara kita menyelamatkan ladang dapat bervariasi tergantung pada bagaimana kita mendekatinya. Kita harus memanfaatkan strategi berwujud dan tak berwujud dengan baik. Strategi berwujud adalah membangun gedung seperti gereja dan RUTC di wilayah-wilayah yang merupakan titik penting. Tempat ini akan menjadi pusat di mana banyak orang berkumpul dan menerima pelatihan dan murid-murid dibangun dan diutus kemana-mana. Kita telah membangun sistem yang terlihat di Seoul, Korsel melalui pentabisan Bait Suci. Bait Suci ini akan menjadi platform yang berwujud untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Dan strategi tak berwujud adalah 20 strategi penginjilan Alkitabiah. Secara lebih luas, ini mengacu pada 62 alur perjanjian. Intinya adalah 5 dasar, yaitu darakbang, pelayanan tim, rumah misi, gereja spesialisasi, dan gereja di sebuah wilayah. Strategi untuk ladang. 3 gerakan yang sedang dilakukan oleh kita adalah untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Mengapa gereja Yewon Seoul mentabiskan 515 penatua? Kuncinya adalah satu hal. Penatua harus berperan sebagai pemimpin sesuai dengan arah gereja. Jadwal saat ini, penatua harus menjadi tokoh utama gerakan 3 gerakan dari 3 gerakan. Penatua gereja Yewon bukan sekedar penatua untuk mengurus gereja saja, tetapi penatua untuk menyelamatkan radang masing-masing. Mereka bertugas untuk membangkitkan gerakan rohani di dalam gereja maupun bertindak sebagai komandan radang secara rohani untuk penginjilan sebuah wilayah. Selanjutnya mereka harus menjadi penatua penginjilan yang membuka pintu untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku dengan penuh semangat. Memang berbeban sebagai penatua, tetapi pasti akan membuka pintu berkat-berkat melalui jabatannya. Menjadi seorang penatua di gereja Yewon berarti bahwa jalan untuk meluaskan pekerjaan kerajaan Tuhan dengan sungguh-sungguh telah dibuka secara luas. Mulai sekarang, yang penting adalah dengan berani menantang diri dengan perjanjian tanpa berhenti sambil memegang firman mimbar dengan teguh. Itu adalah kehidupan CVDIP. Kitab Kisah Para Rasul yang telah kita bahas memuat peta jalan rohani untuk menantang diri dengan perjanjian tersebut. Di atas segalanya, Kitab Kisah Para Rasul adalah firman yang membantu kita dapat memegang inti dari kehidupan beriman. Sewaktu kita mulai kitab Kisah Para Rasul, kita pertama-tama melihat fakta bahwa platform dari gerakan Injil dan hanya Yesus Kristus, hanya kerajaan Tuhan, dan hanya kepenuhan Roh Kudus, yaitu hanya 3K.
Firman hari ini akan menjelaskan tentang platform untuk menyembahkan radang. Bagaimana kita dapat memulihkan radang dengan orientasi rohani dalam hanya Yesus Kristus, hanya kepenuhan Roh Kudus dan hanya kerajaan Tuhan. Saya harap saudara mendapatkan jawaban bagaimana mereka dapat memulihkan radang mereka melalui mimbar terakhir Yesus yang telah bangkit kepada murid-murid. Saya memberkati para penatua yang akan ditabiskan maupun para jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid penginjilan di radang masing-masing dan menjadi tokoh utama dari 3 gerakan. Amin. Pokok bahasan yang pertama adalah hanya kepenuhan Roh Kudus. Dalam ayat 4 dan 5, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Yesus yang telah bangkit berbicara tentang pekerjaan kerajaan Tuhan selama 40 hari. Dia kemudian memberikan pesan bahwa ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa yang harus kita tunggu? Dikatakan bahwa menunggu Roh Kudus, dan tidak lama lagi kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan datang kepada murid-muridnya. Dalam Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dikatakan bahwa mereka harus tetap tinggal di dalam kota Yerusalem sampai mereka dinaungi, dipenuhi dengan kuasa dari atas. Kuasa seperti apa? Itu adalah kuasa Roh Kudus. Perkataan ini menekankan bahwa bukan dengan kekuatan kita untuk melaksanakan pekerjaan kerajaan Tuhan. Itu berarti ketika kita diberdayakan oleh Roh Kudus, kita dapat secara nyata melaksanakan pekerjaan kerajaan Tuhan. Dikatakan bahwa visi dari Yesus adalah visi untuk sampai ke ujung bumi. Dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mereka harus tersebar di seluruh dunia melampaui wilayah dan suku untuk bertanggung jawab melakukan pekerjaan kerajaan Tuhan. Tapi sekarang situasi muridnya seperti apa? Mereka berasal dari sebuah desa bernama Galilea yang diremehkan oleh kepemimpinan Yahudi. Sebenarnya di antara mereka seorang pun tidak pernah keluar Israel. Bagaimana mereka dapat menjangkau dan menyampaikan Injil kepada orang-orang yang memiliki berbagai macam bahasa dan budaya? Singkatnya, itu tidak mungkin. Bahkan penampilan para murid juga seadanya sebagai pecundang. Setelah Yesus yang mereka ikuti telah mati di kayu salib, maka mereka tersebar kemana-mana. Petrus yang merupakan murid utama pun telah kembali ke kampung halamannya untuk menjala ikan. Dia hidup sambil menyesali akan penyangkalannya terhadap Yesus sebanyak 3 kali. Bagi dia sama sekali tidak ada harapan, tidak ada kekuatan untuk melakukan gerakan. Itulah sebabnya Yesus menyuruh mereka menunggu kuasa yang akan datang dari atas. Namun para murid sama sekali tidak memahami maksud Yesus dan memberi respon yang salah. Dalam ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus berbicara tentang pekerjaan kerajaan Tuhan. Tetapi para murid berbicara tentang pemulihan kerajaan Israel. Kata pemulihkan di sini tidak berarti penyembuhan atau pemulihan.
Ini adalah kata yang digunakan untuk mendapatkan kembali tanah yang telah disewakan atau dipinjamkan. Dengan kata lain, pikiran mereka hanya berfokus pada kapan mereka dapat mendapatkan kembali negara mereka yang telah dijajah oleh Roma. Bagi mereka tidak ada sedikit pun berminat pada Roh Kudus yang akan datang dari atas. Fokusnya hanya pada mendapatkan kebebasan dari penindasan Romawi. Sayangnya, banyak orang Kristen pun memiliki pikiran sama seperti ini. Mereka sering gagal memahami esensi firman Tuhan dan terikat pada masalah mereka sendiri. Mereka terkurung dan terikat dalam persoalan mereka sendiri seperti persoalan akan papan sandang pangan yang darurat. Tentu saja kita boleh berdoa untuk hal-hal jasmani tersebut juga. Tetapi lebih penting adalah memprioritaskan hal-hal yang rohani. Jika tidak ada perubahan dalam hidup saudara sampai sekarang, mungkin saudara mengarahkannya pada hal yang salah. Kalau begitu, saudara tidak perlu melanjutkan dengan sepenuh hati dan satu hati. Itulah sebabnya Yesus menekankan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pasti ada hal yang harus didahulukan. Dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jika saudara memulihkan esensi rohani saudara terlebih dahulu, Tuhan akan pasti menambahkan semuanya itu kepada saudara. Karena saya telah mengalaminya dan menyaksikannya kepada saudara. Jadwal saat ini adalah 3 gerakan. Saya harap saudara juga mengalaminya dan menyaksikannya melalui berfokus pada 3 gerakan ini yang merupakan hal yang harus diprioritaskan. Maka kesehatan saudara, ekonomi saudara akan dipulihkan. Tuhan pasti akan menambahkan dan memenuhi saudara untuk melakukan pekerjaan kerajaan Tuhan dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Coba menantang diri dengan perjanjian sambil memegang perjanjian firman dari Matius 6 ayat 33. Yesus membalikkan perhatian murid-murid yang telah kehilangan hakikat rohani mereka. Dalam ayat 7 dan 8 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertama-tama dia mengatakan bahwa kita tidak perlu berminat pada waktu dan masa. Karena itu ada di dalam tangan Tuhan. Sekarang pun masih ada orang yang berminat pada waktu akhir zaman. Pengikut agama sesat atau sabi, mereka sendiri menyebut sebagai Tuhan, Dewa atau Dewi. Dikatakan bahwa manusia akan diselamatkan saat percaya kepada hanya mereka sendiri pada waktu akhir zaman. Setelah disiarkan film dokumenter berjudul Saya Adalah Dewa di Netflix, gereja-gereja pun disalahpahami sebagai JMS. Kita harus waspada secara rohani, karena kesalahpahaman itu menutup betapa banyak pintu penginjilan. Yesus menekankan kepada murid-muridnya untuk jangan terobsesi atau terikat dengan agama sesat, tetapi untuk menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam teks hari ini dikatakan bahwa ada 2 bukti setelah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah untuk menerima kuasa. Yang kedua adalah untuk menjalani kehidupan sebagai saksi. Kuasa disebut dunamis dalam bahasa Yunani. Kata ini sumber dari dinamit, berarti memiliki daya untuk meledakkan. Kuasa itu benar-benar meledakkan semua ketidakpercayaan, kecemasan, dan kekhawatiran, dan ketakutan, dan lain-lain. Kuasa itu kuasa yang dapat memerdekakan semuanya dari 12 kutukan rohani kita.
Dengan sendirinya kita akan menjadi saksi. Karena kuasa Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menyelamatkan orang lain dan kita pun mengalami perubahan. Kuasa Roh Kudus mengantar saya ke tempat di mana mengalami berkat-berkat atas surgawi, sehingga saya dapat menjalani kehidupan sebagai saksi. Dengan demikian, kehidupan sebagai saksi pun bukanlah apa yang saya lakukan, tetapi terjadi dengan sendirinya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Agama itu sulit, karena itulah yang harus saya lakukan. Semakin waktu berlalu, semakin lelah dan capek. Tetapi Injil justru sebaliknya. Semakin waktu berlalu, semakin kuat dan menikmatinya. Jika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, semuanya akan dijadikan dengan sendirinya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi saksi yang berbuah hasil berlimpah dari 3 gerakan. Dengan hanya Kristus, hanya kerajaan Tuhan, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Pokok bahasan yang kedua adalah hanya doa perjanjian. Melalui mimbar terakhir Yesus menanamkan kepada murid-muridnya hanya Kristus, kerajaan Tuhan dan kepenuhan Roh Kudus, dan kemudian naik ke surga dalam pandangan para muridnya. Namun yang unik adalah bahwa dalam ayat 9 tidak dikatakan bahwa Yesus naik, tetapi menggunakan bentuk pasif bahwa terangkatlah dia. Dalam ayat 11, malaikat berkata kepada mereka bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu. Mengapa Lukas mengungkapkan seperti ini? Perkataan ini memiliki makna yang penting secara teologia. Itu mengacu pada bahwa seluruh perjalanan Yesus sejak kelahiran, pelayanan publik, penyaliban, kebangkitan, dan hingga kenaikan dilaksanakan dengan sepenuhnya sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan bahwa Yesus telah menjalani kehidupan untuk menggenapi perjanjian yang melengkapi kehendak dan rencana Tuhan. Kehidupan kita hendaklah juga menjadi salah satu kehidupan untuk menggenapi perjanjian. Untuk itu, titik awalnya adalah doa perjanjian. Setelah ayat 12, 120 murid yang berpegang pada firman mimbar terakhir Yesus dan perjanjian Bukit Zaitun berkumpul di Roteng Markus dan bertekun dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Menunggu Roh Kudus yang dijanjikan Yesus bukanlah penantian yang samar-samar. Penantian itu yang berpegang pada tali doa. Ketika kita menobatkan diri kita dalam perjanjian Yesus, kita akan mengalami berkat-berkat yang digenapi oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita berdoa selama 24 jam sambil berpegang pada firman mimbar, kita akan mengalami jawaban 25 dan kekekalan dengan sendirinya. Doa kita berbeda dengan doa agama-agama di dunia ini. Karena doa kita adalah doa yang berpegang pada perjanjian. Berdoa berarti lepaskan pikiran sendiri dan membuang pendapat diri sendiri dan memegang perjanjian dalam firman Tuhan. Berdoa berarti konsentrasi melalui merenungkan firman Tuhan secara mendalam dan mengingat perjanjian Tuhan dan menanamkan perjanjian Tuhan dalam hati kita. Ketika berkonsentrasi selama 10 hari di Roteng Markus, karya Roh Kudus yang menakjubkan terjadi pada hari Pentakosta. Berkat yang terbesar adalah mengalami karya penggenapan firman Tuhan dan kuasa doa dalam kehidupan masing-masing. Karya ini harus menjadi kehidupan sehari-hari kita yang dilanjutkan ke tempat kerja, tempat studi, sebuah wilayah. Itulah adalah 24, 25, dan kekekalan.
Dengan demikian, kita akan menjalani kehidupan yang dapat mengalami penggenapan perjanjian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dengan sendirinya. Ketika kita berdoa dengan dua perjanjian, dampaknya menjangkau wilayah, suku, sampai ke seluruh dunia. Dua perjanjian akan memancarkan terang Kristus sampai ke 237 negara sambil melampaui waktu dan ruang. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi pengintai rohani di seluruh dunia yang berdoa untuk dinobati diri. Sehingga kiranya saudara dapat mengalami karya yang diciptakan kembali di ladang masing-masing. Kesimpulannya, kitab Kisah Para Rasul memiliki berbagai julukan. Ada dua julukan yang utama sebagai platform untuk menyembuhkan ladang. Yang pertama adalah kitab Kisah Roh Kudus yang hanya menekankan kepenuhan Roh Kudus. Rasul Paulus tidak melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan dan kuasa mereka sendiri, tetapi dikerjakan pekerjaan Tuhan dengan kepenuhan Roh Kudus, dengan dipimpin oleh Roh Kudus, dengan mengikuti oleh Roh Kudus. Lalu mereka menjadi tokoh utama untuk mengubah, memurnikan ladang mereka. Yang kedua adalah kitab Kisah Doa yang hanya menekankan doa perjanjian. Dengan berani, para rasul dapat memberitakan Injil, penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus karena mereka telah mengalami karya Roh Kudus dan kuasa doa perjanjian. Kita pun harus menulis kitab kisah pribadi seperti para rasul. Coba membuat buku tulis untuk menulis kitab penginjilan pribadi saudara. Silakan memakai nama saudara sebagai judul buku tulis itu, yakni buku tulis itu akan menjadi kitab kisah saudara masing-masing. Kalau misalnya buku tulis yang saya tulis akan menjadi kitab kisah Anita. Selama dua kali kita telah menerima kopa akan platform dari Gerakan Injil dan platform untuk menyembuhkan ladang. Berdasarkan platform tersebut, kita harus bergerak, menerapkan, mempraktekkan secara nyata. Asosiasi Penginjilan bernama Billy Graham mengumumkan seperti ini. Katanya untuk menyelamatkan satu jiwa dibutuhkan rata-rata 21 kali pertemuan yang mendengar Injil. Artinya ketemu sekali atau dua kali itu tidak cukup untuk menginjili seseorang. Harus ketemu banyak untuk membawa satu jiwa kembali pada Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara menantang diri dengan tindakan sekali lagi. Dan sikap rohani yang penting adalah tidak menyerahkan hati atau tidak menjadi putus asa. Sehingga kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari tiga gerakan bahwa segala bangsa yang kusebut milikku. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal yang telah menyelamatkan kami. Dengan karya kepenuhan Roh Kudus, kiranya kami menyembuhkan ladang sebagai komandan rohani di ladang masing-masing. Dengan kuasa doa perjanjian, kiranya kami mengalami penggenapan firman mimbar setiap minggu. Kiranya kami dapat membangun menara pengintai yang menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan maupun menjaga jemaat yang masih kurang kuat imannya. Kiranya kami menjadi platform di ladang masing-masing secara tidak berwujud. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.